Curse. Bab 5. Menjadi murid sekolah. Ini benar-benar gila kenapa banyak sekali penderitaan yang selalu melandaku. Mulai dari berubah jadi perempuan, nikah terus sekarang mesti sekolah. Nanti apalagi bikin anak. Aku itu Arjuna Dwi Andhika, manajer eksekutif di Necrom Holding. Masa mesti sekolah lagi? Mending kalau sekolahnya ngampus. Lah ini aku mesti sekolah sebagai siswi SMA. Emang pantas buatku yang sebenarnya udah 24 tahun. Dan setelah selesai sarapan, aku mulai bersiap untuk berangkat sekolah. Pagi itu, Clarissa berbaik hati membantuku menyiapkan apa saja keperluanku saat sekolah nanti. Bahkan dia sampai repotin dirinya buat dandani aku yang mau sekolah. Kayaknya aku benar-benar jadi adik kecilnya Clarissa. Dia telaten banget bantuin aku. Luna, kakak seneng banget punya adik kayak kamu, ucapnya yang sedang memoles wajahku dengan bedak. Seneng? Kok bisa? Tanyaku heran. Ya karena kamu itu cantik. Imut manis pula. Dan kakak juga seneng bisa dandanin kamu kayak gini. Lo aja yang seneng. Gue mah enggak. Luna, memangnya kamu gak suka ya sama adik kakak? Clarissa tiba-tiba nanya pendapatku tentang Kevin. Aku gak bisa sembarangan menjawab. Kalau aku asal jawab, terus dia sakit hati, terus nangis, si Kevin itu bisa nekat ke aku. Semalam aja dia marah-marah gara-gara baju pemberian kakaknya. Bukannya gak suka kak? Aku cuma belum siap aja untuk bersuami. Jawabku yang hati-hati. Luna, kamu tenang aja. Adikku itu baik loh, kamu mesti tahu. Kevin itu sering curhat ke kakak. Dan katanya dia tuh udah suka sama kamu saat pertama ketemu kamu. Tuturnya cerita tentang perasaan adiknya. Terus kalau kakak suka sama siapa? Tanyaku nanya tentang perasaannya. Kakak sebenarnya suka sama kakak kamu. Tapi kayaknya kakak kamu tuh gak suka sama kakak. BTW Kak Juna gimana ya sekarang? Ku dengar dia lagi ke London ya. Kata siapa? Aku di sini woi. Kata ayah kamu deh. Sahutnya yang lanjut memakaikan lip gloss ke bibirku. Setelahnya Clarissa memakaikanku bando warna putih ke kepalaku. Nah, sekarang adik kakak udah siap ke sekolah, ucapnya setelah selesai mendandaniku. Dan betapa takjubnya aku saat melihat hasil dandanannya itu. Apakah itu aku? Kenapa aku bisa jadi secantik ini? Geli sih memang menyebut cantik kepada diri sendiri, tapi memang nyatanya begitu. Harus kuakui, hasil makeup Clarissa memang cocok untukku. Dia tahu sekali bagaimana caranya membuatku terlihat cantik. Ini kalau cewek lain yang didandani dia pasti auto girang. Dan benar saja. Begitu aku keluar dari kamar, Kevin tak berhenti menatapku. Dia kayak makin kesemsem sama penampilanku yang mau sekolah ini. Dek, kamu cantik sekali. Mas sampai salah ngenalin kamu. Aku kira bidadari. Ternyata istriku. Aku pengen muntah saat mendengar rayuannya. Dan tepat sebelum jam 8 pagi, Clarissa dan Kevin mengantarkanku untuk berangkat sekolah. Untuk ke sana, kami bertiga berangkat menggunakan mobil Brio milik Clarissa. Kevin yang menyetir, sementara aku duduk di belakang bersama Clarissa. Udah kayak mau piknik aja nih kita. Luna, semangat dong, kan mau sekolah lagi, ucapnya yang menyemangatiku. Iya deh, yang dibilang Clarissa itu benar. Timpal Kevin yang membetulkan ucapan kakaknya. Gimana aku mesti semangat? Aku kan udah pernah sekolah, sampai tamat pula. Mas Kevin, Kak Risa, aku kan udah nikah. Apa nggak masalah kalau aku sekolah di sana? Gimana kalau orang-orang di sana tahu kalau aku udah nikah? Tanyaku khawatir. Gak apa-apa deh. Ayah udah bilang sama kepala sekolahnya. Katanya gak masalah juga kamu sekolah. Yang penting kan kamu nyelesain pendidikanmu. Dan tak lama mobilnya berhenti. Akhirnya kita bertiga sampai di halaman sekolah. Dari dalam jendela mobil, aku bisa melihat anak-anak sekolah yang sedang melakukan aktivitas sekolah di sana. Kulihat ada yang sedang olahraga, membawa buku ke kantor. Bahkan ada juga yang lagi nongkrong. Aku benar-benar tak percaya. Mulai hari ini, aku mesti bergaul bersama mereka semua. Luna, kenapa melamun? Ayo turun. Suruh Clarissa yang menyadarkanku. Aku masih gugup. Karena mesti turun dari mobil dengan seragam siswi OSIS. Mana roknya panjang banget sampai ke mata kaki. Ayolah Luna, turun, suruh Kevin. Aku lalu mulai menghela nafas panjang untuk mencoba meyakinkan diriku. Setelah dirasa cukup, aku mulai membuka pintu mobil untuk keluar. Gak usah gugup deh, ayo. Clarissa menarikku dan membawaku sampai ke kantor kepala sekolah. Dengan adik Aruna Dwi Ratna, kata Bu Kepsek saat membaca berkas pindahanku. Iya Bu, itu nama adik saya ini, jawab Clarissa. Dan saat itu aku duduk berdua sama Clarissa di kursi yang ada di depan meja kepala sekolah.
sementara Kevin yang tak kebagian tempat duduk menunggu di luar. Dan setelah selesai berbicara dengan Ibu Kepsek, akhirnya Bu Kepsek memutuskan aku untuk masuk ke kelas ke-10D karena katanya kekurangan siswa. Aku sih diam dan nurut aja apa kata Bu Kepsek. Aku udah capek sama semua yang udah ku alami selama 2 hari ini. Dek, gimana? Kamu dimasukkan di kelas mana? Tanya Kevin saat melihatku dan Clarissa keluar dari kantor. Kelas ke-10D, jawabku lirih. Mbak Luna ayo. Ibu antar ke kelas kamu, ajak kepala sekolah yang langsung ku ikuti di belakangnya. Begitu juga dengan Kevin dan Clarissa. Dan tepat setelah dari ruang kepala sekolah, Bu Kepsek mengajakku untuk pergi ke kelas ke-10D. Saat itu, aku diajak sampai masuk ke dalam kelas. Dan aku terkejut saat melihat seorang guru perempuan yang sedang mengajar di sana. Loh, itu kan si Dewi. Jadi dia ngajar di sini? Gumamku saat melihatnya. Perlu diketahui Dewi ini salah satu temanku saat di kampus dulu. Tapi kita beda jurusan. Yang sejurusan sama aku itu suaminya. Tapi meskipun begitu dulu aku tuh lumayan akrab sama dia. Kan aku yang comblangin suaminya ke dia. Aku gak nyangka akan ketemu lagi sama dia. Si Aldi apa kabar ya? Aldi itu suaminya Dewi. Ya, meskipun udah sekitar 4 tahunan gak ketemu, tapi aku seneng sih dia udah jadi guru. Daripada aku malah ngulang dari SMA. Mana sekarang jadi murid ajarnya pula. Dia pasti ketawa kalau tahu ini gue. Bu Dewi, ini ada murid baru namanya Luna. Mohon minta waktunya sebentar untuknya memperkenalkan diri, kata Bu Kepsek saat bicara dengan Dewi. Baik Bu, saya mengerti, sahut Dewi mengangguk dan setelahnya ia menyuruh murid-muridnya untuk tenang. Setelah dirasa tenang, Dewi mempersilahkanku untuk memperkenalkan diri di depan murid-murid kelas ke-10D. Dengan Mbak siapa ini? Tanya Dewi kepadaku. Luna, jawabku malu dipanggil Mbak sama temanku. Oh Mbak Luna, ayo maju sini. Dewi menuntunku ke tengah-tengah. Saat itu aku benar-benar kikuk. Gimana enggak? Aku harus memperkenalkan diri di depan Dewi dan semua anak-anak di kelas yang terus memperhatikanku. Aku gak tahu mesti gimana memperkenalkan diriku. Aku tuh gak biasa ngomong di depan bocah SMA kayak gini. Aku tuh biasanya ngomong di depan klien bisnis. Luna ayo bicara. Gak usah malu. Semuanya yang di sini teman kamu kok. Seru Bu Kepsek coba menenangkan aku. Bu Kepsek ini ganggu konsentrasiku aja. Sabar ngapa? Aku lalu mencoba mengambil nafas panjang dan setelahnya aku mengeluarkannya. Dan begitu seterusnya hingga kurasa cukup tenang. Barulah aku mulai memperkenalkan diri. Hei, namaku Arjun. Haruna, hampir aja keceplosan. Aruna Dwi Ratna, kalian bisa memanggilku Luna. Salam kenal semuanya, kataku yang kuakhiri senyuman ke mereka. Entah kenapa begitu selesai memperkenalkan diri, suasana kelas jadi heboh. Banyak dari mereka yang memuji kecantikanku dan ada pula yang mencoba menggodaku. Cantik banget, sahut salah seorang murid yang ada di bagian belakang. Iya cantik banget. Udah punya pacar belum ya? Timpal anak yang lain. Luna berapa nopengmu? Teriak murid dari samping yang malah dapat sorakan dari temannya yang lain. Dan begitulah respon dari mereka. Inilah yang gue sebalkan kalau sekolah. Gue sadar sih wujud gue yang sekarang ini emang cantik banget. Apalagi setelah Clarissa dandanin tadi. Gue sampai merinding pas ngeliat wajah gue sendiri di kaca. Dan setelah memperkenalkan diri, Bu Kepsek dan Dewi mempersilahkan aku untuk mencari tempat duduk. Dan betapa terkejutnya aku saat mau melangkahkan kakiku ke depan. Semuanya berebut minta aku buat duduk di kursi mereka. Bahkan ada yang sampai ngusir temannya biar aku bisa duduk di sana. Dan lalu perhatianku tertuju pada anak perempuan berkacamata yang duduk sendirian memanggil. Luna, sini, ucapnya melambai. Aku sebetulnya kurang seleksi duduk sama anak perempuan. Tapi ya mau gimana, aku juga males duduk sebelahan sama murid cowok. Mana genit-genit gitu kelihatannya. Ya udah deh akhirnya aku samperin dia aja. Tempat duduknya juga lumayan kusuka sih. Tempat duduknya paling pojok sebelah belakang. Dekat jendela dan dekat AC pula. Dan ketika aku duduk, dia mulai ngajak aku buat kenalan. Hai Luna, aku Citra. Dia menjulurkan tangannya ke aku. Aku membalasnya, Luna. Dan ketika duduk sama Citra, aku masih bisa ngerasain tatapan para siswa cowok pada jelalatan matanya ke aku. Bahkan ada yang pakai melambai. Menggelikan. Udahlah Luna, gak usah pedulikan mereka. Mereka tuh emang gitu kalau lihat cewek cakep. Ucap Citra memberitahuku. Aku sih cuma manggut-manggut aja mendengarkan penjelasannya. Dan tak lama setelahnya, Bu Kepsek menghampiriku. Luna, semoga kamu betah ya sekolah di sini. Ibu tinggal dulu. Kalau perlu apa-apa, Luna bisa bilang ke Bu Dewi. Bu Kepsek pamit untuk kembali ke kantornya. Dan sebelum keluar,
Bu Kepsek berpesan ke Dewi untuk menjagaku. Bu Dewi titip Luna ya. Dia itu anak Pak Wahyu, salah satu donatur sekolah dari Nekrom Holding. Dewi terkejut mendengar perusahaan Nekrom Holding. Dan setelah Bu Kepsek pergi, dia langsung bertanya kepadaku. Luna, benarkah orang tuamu dari Nekrom Holding? Aku mengangguk mengiyakan pertanyaannya. Kalau gitu kamu adiknya Arjuna ya? Gimana kabarnya? Ibu itu dulu satu kampus sama dia, kata Dewi yang malah curhat. Dia pasti kaget kalau tahu temannya itu kini jadi muridnya. Aku gak bisa bilang ke dia kalau aku berubah jadi perempuan. Aku pura-pura aja deh. Kak Juna, dia baik-baik aja kok. Dia lagi ngurusin bisnis ayah yang di luar negeri, kataku berbohong. Oh gitu ya? Dia udah nikah belum? Dik, pertanyaannya itu begitu menyakitkan hatiku. Dewi pasti syak kalau tahu temannya itu udah nikah dan nikahnya tuh sama cowok. Belum bu, kakakku masih fokus ngejar karirnya. Aku terpaksa bohong lagi. Dan setelah sedikit nanya-nanya ke aku, Dewi kembali memulai pelajarannya. Dan perlu diketahui, di sekolah ini Dewi mengajar sebagai guru BK. Gak kebayang deh, aku akan sering bertemu dengan dia selama masih menjadi Luna. Dan saat jam istirahat tiba, para murid cowok yang ada di kelas itu tiba-tiba pada rebutan ngerubunin aku. Mereka semuanya pada rebutan ngajak kenalan. Aku sih ogah banget kenalan sama mereka. Dan tak berselang lama Kevin muncul buat ngusir semua murid cowok yang coba ngedeketin aku. Pergi lo semua. Jangan pernah ganggu cewek gue, bentaknya sambil nempeleng satu persatu anak di sana. Anjir, cowoknya ngamuk guys. Ayo pergi, teriak salah satu murid yang kabur dan kemudian diikuti oleh murid yang lain. Luna, kamu tenang aja, selama ada Mas, kamu gak akan diganggu sama mereka, seru Kevin yang berdiri di depanku. Lo apaan sih? Gue bisa jaga diri sendiri, sahutku. Jangan gitu dong deh, Mas itu cuma khawatir sama kamu. Mas Kevin, aku tuh bukan anak kecil, seruku merasa risih diikuti. Iya Mas tahu, tapi kamu kan istri aku. Mas cuma mau jagain kamu aja deh. Mas gak suka mereka goda-goda kamu. Istri, Luna kamu udah nikah, sahut Citra yang kebetulan masih duduk di sebelahku. Iya dia udah nikah, dan aku suaminya, seru Kevin memberitahu Citra. Dia juga memperlihatkan cincin nikah yang aku pakai sama dia. Mas Kevin, kenapa kamu kasih tahu ke orang lain sih? Aku malu Mas, sahutku memarahinya. Ya gak apa-apa deh, biar semuanya gak seenaknya godain kamu. Iya, Mas Kevin udah ngusir semuanya, karena itu buruan pulang. Gue udah gedek sama nih bocah. Dia selalu saja ikut campur sama semua urusanku. Kamu kok ngusir Mas sih? Kamu gak sayang sama Mas? Enggak. Selang itu Clarice datang menghampiriku dan Kevin. Udahlah Vin, kamu jangan terlalu protektif sama istri kamu. Biarin Luna bersenang-senang di sekolah. Kalau kamu begini terus yang ada Luna malah akan membencimu. Terus gimana dong kak? Udah kita pulang aja. Nanti kamu bisa menjemputnya pas pulang. Ajak Clarice yang membuat hatiku tenang. Dari tadi kayak pulangnya. Baiklah, Luna Mas pulang ya. Nanti Mas akan menjemputmu. Ucapnya pamit. Iya, jawabku dan lalu dia menyodorkan tangannya ke aku. Apalagi? Tanyaku. Cium tangan suami biar berkah. Jelasnya, gak mau. Ya udah kalau gak mau, Mas akan tetap di sini sampai kamu pulang. Iya deh iya. Dengan cepat aku langsung mencium tangannya. Memalukan sekali harus mencium tangannya di depan banyak orang. Tak hanya Kevin, aku juga terpaksa mencium tangan Clarice yang sekarang kakak iparku. Luna, Mas sama kakak pulang dulu ya. Kamu hati-hati. Kalau ada cowok brengsek yang godain kamu, bilang aja ke Mas. Aku mengangguk. Dan sebelum pergi si Kevin mengusap-usap kepalaku sambil senyum kepadaku. Menggelikan sekali perlakuannya itu. Luna, suamimu ganteng juga ya, kata Citra yang nampak terkagum sama Kevin. Ambil aja Cit, kalau mau, dengan senang hati ku kasih. Kalau perlu gue tambahin piring cantik. BTW gimana ceritanya lo bisa nikah sama dia? Lo hamil ya? Tanya Citra yang malah nuduh. Enggak. Itu semua karena gue dijebak sama bokap gue. Gue tuh dipaksa nikah. Aku perlu tegaskan ke dia, biar dia gak salah sangka sama aku. Oh, pantesan lo kayak jutek gitu ke dia. Mumpung masih jam istirahat, si Citra ngajakin aku buat jajan ke kantin sekalian keliling buat lihat-lihat fasilitas sekolah. Aku sih sebenarnya gak mau. Apa menariknya buatku? Perasaan fasilitas sekolah tuh itu-itu aja. Akan tetapi si Citra maksa aku. Mau gak mau aku jadi terpaksa ikut. Kalau kupikir-pikir bosen juga kalau mesti sendiri di kelas. Ya mau gimana? Cuma Citra yang saat ini ku kenal. Dan ketika berjalan menelusuri koridor, si Citra berisik banget nunjuk-nunjuk sambil jelasin ke aku tentang keadaan sekolah. Luna, itu lapangan.
terus itu ruang guru, dan di sana musola, aula, dan ini ruang BK Luun. Aku berohria sambil manggut-manggut mendengarkan penjelasannya yang nampak tak berguna itu. Aku pikir orang yang berkacamata itu identik pintar. Gak taunya On juga. Dan saat di depan ruangan BK si Dewi menyapaku. Aku hendak menghampirinya, akan tetapi si Citra narik aku buat jalan lagi. Citra, ngapain kita kesini? Tanyaku yang gugup saat dia membawaku masuk ke toilet perempuan. Ngapain? Ya pipis lah. Aku udah kebelet Lan. Gila, baru kali ini aku masuk ke toilet cewek. Begitu masuk, aku langsung diperlihatkan bermacam-macam aktivitas anak perempuan. Ada yang lagi cuci muka, dandan, ngerumpi pun ada. Kayak gini ya kehidupan anak cewek kalau lagi di toilet sekolah. Luna, lo tunggu di sini ya, kata Citra yang menyuruhku menunggu di depan bilik. Gue heran, kenapa ya cewek tuh suka minta ditemenin kalau mau kesini. Dan setelah selesai, si Citra kembali ngajak aku buat pergi ke kantin. Dan di perjalanan ke sana, tanpa sengaja ada sebuah bola yang menggelinding mengenai kakiku. Aku yang melihatnya segera memungutnya dan tak lama terdengar suara orang memanggil. Hei, itu bolaku. Bisa ku berikan padaku? Kata salah seorang murid di lapangan yang datang menghampiriku. Tanpa banyak bicara, aku langsung memberikan bola itu kepadanya. Kamu anak baru ya? Tanya dia setelah menerima bolanya. Ya, kalau gitu kenalin. Namaku Brian. Kamu? Dia minta kenalan. Aku diam tak menghiraukan dia. Dan begitu juga dengan si Citra yang ngajak aku pergi dari sana. Ayo Lun, gak usah hiraukan dia, seru Citra narik tanganku. Aku sama Citra lanjut pergi, akan tetapi ini cowok masih kekeh pengen kenalan. Dia ngehadang aku sama Citra yang lagi jalan. Hei, tunggu dulu. Gue cuma mau kenalan aja sama lo. Lo anak kelas 10 ya, Kak Brian? Pergi sana, jangan ganggu kita, bentak Citra mengusir. Aku yang melihat gelagat nih bocah rada kurang suka. Aku kemudian berbisik ke Citra buat nanya. Dia ini siapa, Cit? Hati-hati Lun. Dia tuh Brian, anak kelas 12. Dia tuh fake boy. Balasnya berbisik. Woi Citra, lo jangan jelekin gue di depan dia, sahut Brian yang nampak tahu apa yang sedang kita bicarakan. Udahlah, Kak, berhenti ganggu kita. Temenku tuh gak mau kenalan sama kakak. Akhirnya aku dan Citra pergi ninggalin dia. Akhirnya aku sama Citra sampai juga ke kantin. Dan begitu kita duduk, seperti tadi, dia tuh seneng banget ngejelasin sesuatu yang aku sendiri juga tahu. Ini dia Lun, kantin sekolah ini. Di sini makanannya macem-macem, kamu tinggal pilih aja apa yang kamu suka. Steak ada gak? Tanyaku coba ngetes kekompletan kantin ini. Dia bilang apa aja ada. Gak ada Lun. Sushi, sashimi, hotpot. Lun please jangan nanya yang gak ada. Kayaknya dia mulai kesel. Katanya bisa pilih apa aja. Timpa aku ngerenyeh. Yang gak makanan resto juga lah Lun. Embok kamu tuh jajannya yang wajar-wajar aja. Bala-bala kek atau batanggur gitu. Seru Citra yang makin kesel sama celetukanku. Ngomongnya sampai medo. Hahaha, iya Cit. Aku cuma bercanda kok, kataku menjelaskan. Dasar. Luna, sahut Citra geleng-geleng. Dan beberapa saat setelah bercanda bersama Citra, kita berdua pesan mie goreng dan lanjut memakannya. Di tengah acara makan itu, aku sedikit ngulik sesuatu tentang dia. Aku penasaran, ini anak soalnya lucu banget. Cit, lo kok gak nongkrong sama anak-anak yang lainnya sih? Tanya aku sambil ngunyah mie. Dan tiba-tiba Citra meletakkan sendoknya gitu aja. Lan, sejak pertama masuk sekolah di sini, aku tuh gak punya teman. Kok bisa gitu? Emangnya kenapa? Tanyaku yang masih terus lanjutin makan. Kalau aku kasih tahu, lo janji ya masih mau temenan sama gue? Seru Citra yang mukanya nampak lesu. Semua anak di sini udah tahu, ayahku itu narapidana. Kata Citra yang ngasih tahu bahwa ayahnya di penjara. Serem banget. Jadi karena itu lo gak ada teman di sini. Mereka itu kenapa sih? Yang dipenjarakan bokap lo? Kenapa lo yang dijauhin? Seruku membelanya. Luna, maaf ya, mungkin mulai besok sebaiknya lo cari teman lain aja deh. Aku gak mau mereka jelekin kamu juga. Citra nyuruh aku menjauhinya. Suka-suka gue. Emang mereka siapa? Bukan lo aja Cit yang udah dibikin jelek sama bokap lo. Gue malah ditipu sama bokap gue sampai terpaksa nikah. Jawab gue. Nampaknya kata-kataku bikin Citra tersentuh. Tanpa kuduga dia peluk aku yang lagi enak-enaknya makan. Luna, lo itu mang teman gue. Apaan sih Cit? Jadi gelepotan kan mie-nya. Kataku kesal. Gara-gara dia, mie yang kusendokin jatuh. Dan tepat ketika pulang sekolah, si Citra nepuk-nepuk bahuku buat ngasih tahu. Luna,
No, suami lo jemput. Aku langsung menoleh ke arah jarinya Citra yang mengarahkan ke Kevin yang lagi celingukan di depan pintu kelasku. Ngapain lagi nih bocah? Dek, gimana sekolahmu hari ini? Dia nanya. Cukup menyenangkan karena gak ada kamu selama 5 jam. Jawabku jujur dari hatiku yang terdalam. Jahat banget kamu deh. Tapi tenang aja, setelah ini kamu akan bersamaku sepanjang malam, kata dia nyengir. Maksud kamu apa? Aku bingung. Karena hari ini aku akan mengajakmu tinggal di rumahku. Serunya yang narik tanganku. Apa maksudmu kamu mau ngajak aku tinggal di rumahmu yang kontrakan itu? Tanyaku cemas. Enggak. Kita akan tinggal di rumah papa mama. Mereka pengen sekali kenalin kamu ke keluarga besarnya. Apalagi ini makin gawat. Sekarang aku akan tinggal di rumah keluarganya Kevin. Itu artinya hidupku akan semakin sengsara karena harus berpura-pura menjadi menantu yang baik di hadapan mertua. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Jangan lupa ya, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.